Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa, alhamdulillah sudah masuk ke bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 2 ya, bukan bulan Maretnya yang bikin senang teman-teman, tapi bulan Rajabnya. Setelah bulan Rajab, Sya'ban, kemudian insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah ya teman-teman ya. Kita berdoa semoga panjang umur dan dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti ya, sampai bulan Ramadan ketemu beribadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta supaya panjang umur, sehat walafiat sampai bulan Ramadan. Oke teman-teman, hari ini subtema terakhir di pelajaran IPS. Ya, tematik muatan IPS, subtema 3 yang dipelajari. Dan materinya adalah tentang aktivitas atau kegiatan masyarakat di suatu wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya masyarakat Indonesia. Itu dia materinya. Mari kita simak bersama-sama ya. Menyimak itu adalah pengertiannya. Teman-teman melihat ya layar bacaan tulisannya sambil telinganya mendengarkan ya, bukan cuma mendengarkan tapi matanya kemana-mana, bukan seperti itu. Oke, baca sama-sama yuk. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan selalu berinteraksi. Interaksi sosial menyangkut hubungan. Hubungan apa saja interaksi sosial itu? Yaitu hubungan antar perorangan, hubungan antar kelompok, terakhir hubungan antara individu dengan kelompok. Ini sudah pernah dibahas ya, interaksi sosial. Antar perorangan contohnya bagaimana? Ya, dari satu orang berbicara atau berinteraksi dengan satu orang yang lain. Itu disebut dengan hubungan atau interaksi antar perorangan. Kemudian yang dimaksud dengan interaksi antar kelompok adalah contohnya misalnya kita sedang berdiskusi ya, berdiskusi membuat tugas kelompok di dalam kelas. Terus berdiskusi antara satu kelompok belajar dengan satu kelompok belajar yang lain. Itu disebutnya antar kelompok. Yang terakhir, contohnya dari antar individu dengan kelompok apa teman-teman? Ya contohnya adalah misalnya ibu guru ya, seorang ibu guru yang sedang mengajar kepada murid-muridnya di dalam kelas. Itu contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Satu orang ya, tapi berinteraksinya dengan satu kelompok. Paham insya Allah teman-teman. Nah ini adalah interaksi sosial. Ternyata tidak hanya tindakan berupa kerjasama, tetapi juga berlaku persaingan dan pertikaian ya. Interaksi sosial itu dikatakan bukan hanya berupa kerjasama saja ya, kerjasama, tetapi juga tentang persaingan. Persaingan ini jangan dinilai sebagai sesuatu yang tidak baik ya. Persaingan itu bisa untuk sesuatu yang baik, misalnya persaingan dalam hal mendapatkan prestasi terbaik di kelas atau di sekolah. Itu juga sebutnya persaingan, tapi persaingan yang baik ya, persaingan yang positif. Kemudian ada juga interaksi sosial itu mengakibatkan pertikaian ya. Pertikaian itu maksudnya ada aja sesuatu masalah di dalam sebuah interaksi ya. Lanjut teman-teman. Kotak pertama. Dalam pembangunan ekonomi, interaksi sosial memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat dengan melakukan kerjasama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Jadi pembangunan ekonomi itu adalah ekonomi ya, kegiatan ekonomi itu sendiri kan adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa ya, yang kemudian bisa dijual gitu ya teman-teman ya, dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, karena berhubungan dengan ekonomi ya, maka akan bertemu dengan
produksi. Tahu produksi ya teman-teman ya, yaitu menghasilkan barang. Kalau sudah ada barangnya, lalu ada distribusi ya, disalurkan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah konsumsi ya, dipakai barangnya. Nah, ini dia. Sementara di bidang budaya, interaksi sosial memberi pengaruh berupa akulturasi. Akulturasi itu maksudnya adalah menerima unsur budaya asing tapi tanpa kehilangan budaya sendiri ya. Jadi kita menerima unsur budaya asing dari luar ya, dari luar negara, dari luar Indonesia, tetapi kita masih tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Contohnya ya. Contohnya misalnya kalau di budaya orang Betawi itu ada namanya seni cokek itu teman-teman ya. Seni cokek itu akulturasi antara gabungan gitulah ya, antara seni Betawi sendiri dengan seni dari daerah dari orang Cina gitu teman-teman ya. Maka terjadilah atau muncullah atau terciptalah yang namanya seni cokek tersebut. Teman-teman nanti kalau misalnya apa sih itu seni cokek boleh dilihat di Google ya. Kemudian dan tugas hari ini gampang ya, tuliskan informasi tentang oleh-oleh khas 10 provinsi yang ada di Indonesia. Lah kok tugasnya tentang oleh-oleh? Iya teman-teman, kalau oleh-oleh itu kan ya sengaja dibuat pada seseorang atau kelompok gitu ya, yang kemudian dari kegiatan tersebut pembuatan oleh-oleh akan memberikan penghasilan ya pada orang tersebut ya, pembangunan ekonomi ya, karena bisa dijual mendapatkan penghasilan. Nah, terkadang juga yang namanya oleh-oleh itu bukan sekedar makanan aja ya, tapi juga barang-barang seni ya. Dari barang-barang seni itu juga kan berarti tentang berbicara tentang budaya kita, mengenalkan budaya daerah, suatu daerah kepada daerah lain atau masyarakat lain ya. Jadi tugas teman-teman ya itu ya, tulis yang rapi tentang 10 oleh-oleh khas dari 10 provinsi yang ada di Indonesia. Silakan dicari, ditulis yang rapi, difoto. Terima kasih teman-teman. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, Bu Guru memperhatikan teman-teman semuanya ya dalam satu pekan ini, siapa yang paling rajin ya dalam mengumpulkan, semangat dalam mengumpulkan laporan PJJ ya. Nanti setiap minggu Bu Nisa cek dan akan ada 5 orang terbaik ya, nanti akan di-share di status Bu Nisa, dibaca oleh banyak orang teman-teman ya. Oke, terima kasih, ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.